Bab 123. Berjuang mati-matian untuk menyelamatkan. Skarman telah menunggu kata-kata ini untuk waktu yang lama, dan dia bersikap Anjali dengan penuh semangat. Oke. Aku pergi sekarang. Evelyn berkata dengan heran, apakah kamu tahu bahwa Mario sudah menjadi Grandmaster yang hebat? Dan dia juga belajar ilmu sihir, kamu masih berani memberitahunya lokasi pertarungan terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Wajah Erikin acuh tak acuh, dan setelah berbicara, dia langsung kembali ke kamar. Erikin ini benar-benar sombong. Yudi hanya bisa mendengus, celah antara Grandmaster dan Master seperti selokan horizontal. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang bisa melewatinya. Evelyn juga sedikit bingung, dilihat dari fluktuasi kekuatan batin Erikin, dia masih hanya Master kekuatan batin, kenapa berani melawan Mario? Sudah gila. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, bila perlu, orang-orang keluarga Siang akan menghentikannya. Tidak demi yang lain, setidaknya demi Vinola Su. Kembalinya Erikin segera menyebar di kota F. Masalah yang hampir berlalu, sekali lagi memicu badai. Erikin ini akhirnya kembali. Haha, kalian belum pernah dengar. Kakek Su juga sudah kembali, apa artinya ini? Mungkinkah kakek Su mendamaikan di tengah? Menurutku tidak, mungkin kakek Su telah menemukan seseorang dari kantor keamanan, saat Mario muncul akan langsung ditembak dan dibunuh. Dalam sekejap, semua orang membicarakannya. Dan pengusaha kota F tidak terburu-buru memihak, hanya memilih untuk menggu dan mengamati. Keesokan harinya, Erikin berdiri di depan pintu villa yang sepi, sering menggelengkan kepalanya. Terakhir kali dia kembali dari kota X, tempat itu masih ramai, menggelengkan kepala tanpa daya. Benar saja, orang-orang ini tidak bisa diandalkan. Danau Liuxin, Mario berdiri di atas air. Ada beberapa jimat di tangannya, dan jimat ini dijentikkan hingga masuk ke dasar air. Dan di sekujur tubuhnya penuh dengan ulat beracun, jumlah ulat beracun sangat banyak, setidaknya puluhan ribu. Mario memandang ulat beracun itu dengan penuh kasih dan berkata sambil tersenyum, setelah masalah itu, aku akan membiarkan kalian makan kenyang. Ulat beracun sepertinya memahami kata-katanya, dan benar-benar mengelilinginya. Selama ini, Mario mengantarkan makanan untuk Agnes Lin setiap hari untuk mencegahnya mati kelaparan. Tubuh yang murni sudah cukup untuk menghidupi seluruh sekte, dan jika tekniknya luar biasa, bahkan bisa membesarkan boneka yang melampaui kemampuan seorang Grandmaster. Mario secara alami tidak tahan membiarkan Agnes Lin mati di sini. Erikin, kamu harus membayar harga untuk apa yang kamu lakukan. Mario menyipitkan mata, tampak menyeramkan. Dan Erikin tidak melakukan persiapan apapun dalam beberapa hari terakhir. Dia berada di sisi kakek Su selama hampir 24 jam, mendorongnya setiap hari, berjemur di bawah sinar matahari dan melihat bunga-bunga di villa, yang mana cukup nyaman. Sayangnya aku tidak bisa melihat kamu dan Vinola menikah. Kakek Su mendongak dan mendesah. Erikin terdiam lama, dia membungkuk dan berkata dengan wajah serius, aku jamin padamu bahwa kamu tidak hanya akan melihat kami menikah, juga akan melihat keturunan aku dan Vinola. Meski bicara seperti itu, ucapan Erikin sebenarnya tidak berdasar. Dalam 2 hari terakhir, dia memikirkan cara yang tak terhitung jumlahnya, mencari metode yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak menemukan cara untuk memperpanjang hidupnya. Dia mencoba menggunakan Reiki untuk menghilangkan hawa kematian yang menyelubungi kakek Su, dan segera setelah hawa kematian menghilang, akan muncul kembali. Kakek Su tampak terbuka pikirannya, sehingga wajahnya penuh bahagia setiap hari. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa melihat Vinola Su untuk terakhir kali. Malam sebelum pertarungan dengan Mario, Kimi Feng dan anak-anaknya tiba di kota F. Ayah, aku telah meminta seseorang untuk memeriksa Erikin, dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan seorang master kekuatan batin. Danish Feng berkata sambil tersenyum ringan, aku mungkin tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Itu secara alami lebih baik, kata Kimi Feng. Danish Feng menghela napas dan berbisik, sayang sekali aku tidak dapat menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kewibawaan keluarga Feng. Kimi Feng tersenyum tipis, ada banyak kesempatan seperti itu.
Kita tidak harus bertindak kali ini. Terlebih lagi, hidup kakek Su tidak lama. Bukan pilihan bijak untuk memprovokasi dia saat ini. Ya, Danish Feng mengangguk, jika dia mati, keluarga Feng pasti akan jaya kembali. Tunggu saja. Kimi Feng tersenyum, akan terlihat hasilnya besok. Eric Qin duduk di sebelah kakek Su. Saat itu masih pagi, dan Eric Qin masih belum merasa mengantuk. Matanya terus tertuju pada tubuh kakek Su, seperti hantu di kegelapan. Hawa kematian semakin kuat, khawatirnya akan segera mencapai puncak. Eric Qin mengerutkan kening dengan erat. Pada saat ini, dua sosok keluar dari kegelapan. Melihat dua sosok ini, Eric Qin tiba-tiba menjadi sangat gugup. Kedua sosok ini berwarna hitam dan putih, dan tidak ada bedanya dengan malaikat kematian hitam putih dalam dongeng. Di tangan mereka menggenggam rantai bersinar dan membuat bunyi gemuruh. Ini bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti ini. Terakhir kali, ketika kakek Su sakit kritis, Eric Qin sudah melihatnya. Tidak berani menyia-nyiakan waktu, dan buru-buru mengeluarkan pil mengembalikan roh yang telah disiapkan sebelumnya dan mengirimkannya ke mulut kakek Su dengan Reiki. Sayang sekali kedua sosok itu tidak terpengaruh kali ini, dan mereka masih menuju ke arah kakek Su. Pergi. Eric Qin mengangkat kepalanya dan berteriak, dan perabotan di seluruh ruangan tiba-tiba hancur. Tapi kedua hantu itu tidak terpengaruh sama sekali, seolah Eric Qin tidak terlihat. Berhenti kataku, berhenti. Eric Qin mengepalkan tinjunya dan dilayangkan pada keduanya. Hah! Tinju itu menembus dan menghantam dinding di belakangnya. Tak lama kemudian, kedua sosok ini telah sampai di depan kakek Su. Mereka meraih rantai dan mengaitkannya pada leher kakek Su. Di dalam tubuh kakek Su, sesosok roh segera terikat keluar. Roh itu melihat sekeliling dengan tatapan kosong, seolah Eric Qin tidak dapat dilihat. Setelah mereka menangkap roh kakek Su, mereka berjalan perlahan menuju kegelapan. Berhenti kataku. Eric Qin berseru, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari alisnya. Cahaya ini persis adalah roh Eric Qin. Rohnya berubah menjadi bentuk manusia dan menyerbu langsung. Boom! Roh Eric Qin meraih rantai itu dengan kuat dan menariknya kembali dengan putus asa. Namun, kekuatan kedua malaikat kematian ini terlalu besar, dan mereka bahkan berjalan maju dengan mantap tanpa terpengaruh. Berhenti kataku. Teriak Eric Qin, cahaya keemasan tiba-tiba bersinar. Wow! Rantai itu benar-benar ditarik mundur oleh Eric Qin berulang kali, kedua hantu itu akhirnya menoleh. Dengan sepasang mata yang suram, menatap Eric Qin dengan dingin, mata hitamnya membuat punggung orang terasa dingin. Lihat apa sialan? Eric Qin mengangkat kepalanya dan berteriak. Pria emas kecil itu melepaskan rantai dan mengepalkan tinjunya mendesak kedua hantu itu. Boom! Setelah suara keras, kedua hantu sedikit mundur. Eric Qin menolak untuk menyerah, dan menghantam kedua hantu itu dengan pukulan demi pukulan. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Entah sudah berapa kali dilayangkan, bahkan cahaya keemasan roh mulai redup. Boom! Eric Qin memuntahkan darah dari mulutnya, meneteskan keringat di dahinya. Tapi Eric Qin masih tidak punya niat untuk berhenti, dia mencoba yang terbaik untuk memukul hantu ini dengan sekuat tenaga. Setelah tidak tahu berapa banyak pukulan yang dipukul, kedua hantu itu akhirnya melepaskan rantainya. Mereka menuju Eric Qin dengan dingin, nafas hitam tiba-tiba keluar dari mulut mereka. Energi hitam menghantam tubuh Eric Qin seperti peluru, dan kemudian menghilang sedikit demi sedikit dalam kegelapan. Roh kembali, Eric Qin menyentuh perutnya, tidak ada luka di tubuhnya. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia bergegas menuju tubuh kakek Su, menguncang dengan kencang, "Kakek Su, bangun!" Kakek Su membuka matanya dengan bingung. Dia mengusap matanya dan berkata, "Eric Qin, kenapa kamu tidak tidur?" Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.